Walaupun ada beberapa orang yang selalu bilang kalau berpartner itu kayaknya kurang baik deh buat lo gitu, ya kan. Tapi saya percaya Bang Dame bahwa in a partnership dalam sebuah bisnis itu kita saling melengkapi, ya kan. Dan tapi at the same time juga kita juga harus paham bahwa kita nggak bisa yang menjadi dibilangnya the front man atau the ego man dibilangnya di depan gitu. Jadi kita juga harus bisa mensubmit. Nah, saya pernah pertama kali saya berpartner sama teman saya bikin sebuah agency, dan dia masih muda, Bang Name. Masih muda sekali, dia umur 26 tahun. Saya pada saat itu udah 36, ya kan. Saya udah di senior lah di dunia advertising ceritanya. Sementara dia masih baru banget nih, baru lulus kuliah, ya kan, baru beberapa tahun menjalankan agency. Dan kita udah bisa, alhamdulillah kita dalam 1-2 tahun kita udah bisa jual agency itu ke grup luar negeri yang besar. Nah, di saat itu dia jadi CEO, saya jadi COO. Saya bilang sama dia, apapun yang terjadi, ya kan, we should be able to submit to each other di saat yang tepat. Kalau dia itu mungkin lebih kuat dalam keuangan, I have to submit to you dalam hal keuangan. Kalau misalnya saya lebih kuat dalam strength-nya saya itu kuat di dalam strategi dan kreatif, you have to submit to me, ya kan. Jadi kita itu saling melengkapi karena kita mempunyai pengertian dan managing ekspektasi secara egonya kita, ya kan. Nah itu berpartner itu it's a dance. Nah saya sekarang berpartner lagi nih, lebih muda dari saya tapi cuman beberapa tahun lah, cuman 3 tahun lebih muda. Tapi saya tahu dia itu masih memiliki ego yang tinggi, ya kan. Jadi saya di belakang layar Bang Name. I made that choice, that conscious choice untuk supaya ya keharmonisan gitu loh. Karena kalau dibilang orang kadang-kadang suka ngomong ada work life balance gitu ya. I don't believe in that balance gitu loh. I believe in harmony, work life harmony gitu. Karena kalau misalnya kita balance pasti kan ada yang imbalance kan, ya gak? Jadi ya susah tuh, just creating harmony. Berbalik lagi ke poin yang pertama di mana di saat dia CEO saya submit ke dia. Terus akhirnya dia keluar, dia bikin Bright Story. Saya bantu dia bikin Bright Story. Became one of the biggest wedding platform lah ya pada saat itu. Nah, saya jadi CEO, ya kan. Nah, tapi di situ pun saya melakukan hal yang sama. I submit to those who understand about something more. Even anak umur 23 tahun, gitu loh. That's the beauty of being able to submit your ego. Check your ego at the door, ya kan? Nah, itu menjadi saying di perusahaan. Check your ego at the door. When you enter the company, you don't have an ego, ya kan? You submit to each other. Nah, itu jadi ya dalam hal partnership ya memang salah satunya itu harus kan kita kehendaknya kita mempunyai keinginan juga. Tapi kalau misalnya keinginan itu tidak tercapai, kita luka, tadi Bang Name bilang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita mempunyai keinginan terus nggak sukses, tapi kan salahnya kita karena kita terlalu di diri kita sendiri dengan ego kita gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita submit ego kita, ya itu yang mungkin bisa menjadi keinginan itu bisa tercapai tanpa ada halangan, ya kan? Insya Allah begitu. Oke, mau ditanggapi dulu mungkin sama Romo? Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain mau bertanya atau sharing, monggo silakan. Ada? Monggo. Bayang. Oh iya, Bang Dame dulu ya. Relate ya, sebagai orang company. Iya, jadi pembelajaran relationship kita yang pertama kan di mana kita dilahirkan, ya, dengan ayah, ibu, dengan kakak, dengan pasangan suami atau istri. Itu butuh meditasi mendalam supaya kita tahu ada orkestra besar kenapa kita lahir di situ dan seterusnya gitu.
Nah, saya punya jurus begini, teman-teman, Mas Nanda. Kalau dari awal saya udah tahu orang itu egois, saya tetap mengiyakan partner sama dia, itu saya masuk lubang. Itu yang di Al-Quran, janganlah nikahi wanita musyrik. Nanti kamu akan dijerumuskan ke neraka. Lupa saya ayatnya di mana. Saya suka tuh ayat itu. Kalau nggak salah Baqarah Ali Imran itu. Janganlah menikahi wanita musyrik gitu kan. Musyrik itu bukan beda agama. Musyrik itu syirkoh. Dari awal kamu sudah tahu musyrik itu orang yang ada Tuhan lain selain yang maha besar. Kita beda visi dari awal. Dipaksain juga demi kepentingan-kepentingan yang artifisial. Ya udah, ujungnya itu udah kebayang. Kecuali dia hamba saya, ada dia manutnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau di beberapa tempat, kenapa penting mengenal diri? Kan sederhananya diri kita itu paling bawah ego, tengahnya akal, atasnya kolbu, yang mengakses kehendaknya itu kolbu lah roh. Kalau dia dari awal itu unsur kolbunya nggak dominan, nggak main dengan kita, istilahnya chemistry, kita paksain juga, udah itulah politik. Politik itu kan kepentingan ininya, egonya. Jadi jangan bicara moralitas di situ. Dari awal permainannya, gamesnya itu. Jadi kita kadang-kadang menganalisanya beda gitu, ya kan? Jadi kalau bagi orang yang masih egois, belum bisa menjinakkan egonya, perbedaan itu dekat dengan permusuhan. Kalau dia cukup matang, akal dewasa, perbedaan itu bisa ngobrol. Kalau di kolbu, perbedaan itu rahmat. Nah, itu yang terjadi ketika orang misalnya menikah atau berpartner. Menikah kan banyak hal, bisa suami istri, bisa berpartner. Dari awal kita, ya nggak enak kalau nggak iya, ya udah siap-siap. Ngapain kita belajar seperti ini? Kecuali ada sesuatu yang kita lihat seperti guru menemukan muridnya. Murid itu egois dia lihat, tapi masih dia ada kejujuran, kerendahan hati. Oke lah, poles-poles gitu. Iya kan? Jadi orang kalau masih standing position dia itu egonya menang pribadi, susah kita ngajak ngobrol. Gitu kira-kira. Gitu ya, kira-kira ya. Mas kasih Mas Nanda. Jadi ini memang seni kita dalam hidup ya. Silakan. Tuh baru iya. Oh, promo dulu mungkin sedikit kasih. Kasih lah dikit. Teman-teman sekalian, ini sahabat kita. Jadi sebenarnya ini menjawab Mas Nanda, tolong nanti di ini ya. Jangan gua ngomong terjemahin juga. I'm speaking in Indonesian and Yes, Mas Nanda. Jadi saya bertanya-tanya 2 tahun lalu anak saya yang kedua Najma Maya, dia kan sekolah di Cina, kuliah di Cina, terus tiba-tiba suka dengan seorang seperti Will Smith gitu. I don't want to say black. And then kok bisa sih Kak? Aku bilang begitu kan. Aku mikir nggak nyalahin, nggak marah, kayak nggak ada yang lain, nggak begitu. But I told her that ini leluhur gue yang mana nih yang datang nih? Ini garis silsilah keturunan aku atau istriku yang ada kulit hitamnya. Oke, nanti kamu pulang kita ngomong ya gitu kan. Nah, then you know what? When we met
last 2 weeks, right? Yeah, for the 6th of October, 5th of October. Iya. Tanggal 4 kita ketemu, tanggal 5 kita ketemu, tanggal 4-nya saya baru nulis surat mau ngajuin proposal riset di Nijmegen, Groningen sama Nijmegen University buat riset. Nulis surat ke rektornya, kebetulan kenal. Kok kemudian hari Jumat saya diajak makan seafood sama mertua yang bayarin kakak ipar saya. Biasanya saya nih gantian gitu kan. Nah terus saya sama anak saya, Camelia sama istri saya gitu, datang duluan. Nah saya pesan duluan kan, udah dipesan gitu. Nah kemudian datanglah mereka berdua. Ini Lara Croft namanya. Sorry to say. Lara Croft namanya. Ini namanya Devano gitu kan. Camelia yang heboh nih. Ya, gila nih asik banget ini gayanya berdua gitu kan. Berdua mereka nih. Gue mau minta fotoan nanti mau ngobrol gitu kan. Nggak apa-apa. Supaya pede kan gitu. Kenalan aja gitu kan. Nanti kalau makanan udah habis jangan ganggu pas waktu makan gitu kan. Tapi dia udah deg-degan duluan gitu. Come on, aku bilang kapan lagi kamu praktekkan gitu. Bisa bahasa Inggris kalau nggak dipraktekkan buat apa kan. Akhirnya singkat cerita ngomonglah kan, memberanikan diri. Udah ngomong kan sama Lara, ya the first time I talk to you right. Udah ngomong terus selesai kita makan, aku nyamperin. Gua nih bapaknya dia gitu, maksudnya gitu kan, bapaknya Kamel gitu kan. Terus aku ngomong sama Devano, where are you from? I'm from Netherlands. Really? Dari mana? I'm from Bergen op Zoom. Tinggalnya di mana? Hah? Jangan-jangan saudara? Aku gituin. Karena aku pernah tinggal di Bergen op Zoom waktu Amerika habis dibom. Aku penelitian tentang perkembangan Islam di Uni Eropa, base-nya di Belanda. Aku tinggal di Belanda waktu riset ke Leiden University. Nah, aku tinggal di rumah namanya orang Indonesia, namanya Uncle Nono Lisapali, the late Uncle Nono. Beliau Indonesia, Ambon. Tapi bapaknya Belanda. Ada, jadi relate-nya tuh jadi orang tua ini relate-nya sama Devano paman gitu kan. Nah, Om Nono Lisapali ini itu juga pamanan sama bapaknya, bapak mertua saya. You get the point, right? Di situ, I get the point now. Kenapa gua tahun 2002 ini ke Belanda gitu kan. Terus kenapa anak gua 2 tahun lalu punya sempat pacaran sama ini kan gitu. Nah, terus kenapa ketemunya di sini gitu. Nggak janjian kita. Akhirnya dari ketemu di seafood kita ajak ke rumah dari jam 9 sampai jam 2 malam. Ternyata Devano juga lagi nyari ininya, leluhurnya, silsilahnya di Indonesia gitu. Di Menteng sudah ketemu, and also in Bali, right? You met sister, masih saudara juga gitu. Akhirnya nangis lah kita. Jadi ketika aku datang 2002, beliau masih 4 tahun, 98 lahirnya. Seusia dengan anak tante Ilse, istrinya almarhum Om Nono ini, yang aku tinggal di rumah mereka. Gitu. Nah, Stefano and Dimitra, I forgot. Stefano, the grandchildren of Uncle Lisapali. Stefano and pokoknya
Dimitra gitu yang cewek sama Stefano. Umurnya sama dengan ini Devano. Bayangin waktu itu dia kecil banget gitu. Tahun 2002 kan lahir 98 kan. Aku udah penelitian, ketemu lagi. Kenapa sih Tuhan harus ketemukan sekarang gitu loh. Sehari setelah saya ngirim proposal riset coba. Ini Bang, rahasia Tuhan. Mau nangis, lu apa sih lu permainan apa lagi ini gitu kan. Gue lagi sibuk-sibuk mau cari rumah di sini. Ini ada gangguan lagi nih, jangan pengen lagi ke sana nih Bang, mau bawa, mau ngangkut gitu. Ngangkut keluarga. Ada aja gitu. Cerita lu. Ini seneng banget kita. Kok bisa, dia juga heran. Kok bisa ya begini? Ya emang udah maunya dia gitu kan. Kenapa harus makannya dekat rumah kita? Dekat, kalau jalan paling 300 meter dari restoran ke rumah gitu. Punya acara nggak kalau belum ada hotel gitu, aku suruh nginep di rumah. Udah main aja rumah. Ayo kita curhat segala macam, keluarin foto aku lagi di Belanda, kenal semua. Oh ini onkel ini, oh ini. Terus Devano show me all the pictures, right? Yes. Kenal semua aku pas 2002 ketemu itu, karena tiap malam tuh jalan, makan, kesana kemari gitu kan, pesta gitu kan. Hah? Iya, kota kecil kan, di Bergen op Zoom gitu. Nah aku telepon terus ke Tante Ilse gitu kan, nangis beliau. Oh begini cara, karena beliau, ini kaitannya relate dengan we talk about suffering is liberating today ya. Nah ketika aku ceritakan, aku sedih Yusuf gitu kan, karena anakku dua-duanya they don't care about me gitu kan. Jadi aku juga makanan disupport dari luar. Jadi cucunya juga udah punya apartemen masing-masing. Biasalah kalau ya kan rata-rata gitu. Nggak kekeluargaannya kurang kan gitu. Nangis dia. Telepon gitu ngomong. Masih bisa bahasa Indonesia campur-campur Belanda lah gitu. Saya sampai bilang, tante mau saya ke sana gitu kan. Kepikirannya, kalau saya riset pasti saya akan ke sana. Saya tinggal di sana. Sampai saya bilang kalau saya diterima nih proposal risetnya, saya tinggal di sana. Saya bilang saya temenin, karena dulu banyak bantu saya bilang gitu kan. Anak saya semua di Cina, nggak usah mikirin anak, gitu kan. Jadi suffering yang dialami satu sisi oleh tante yang di Belanda ini, sisi lain buatku terhubung jadinya. Buatku ini clue-clue gitu loh. Oh, jangan-jangan kesini gitu kan. Gitu. Terus dia mau ke Bromo. Lu mau ke Bromo udah dapat hotel apa belum? Udah, ya udah nanti aku teleponin biar nggak dibohongin dapain kan gitu. Mau ke Bali, tinggal di tempat saudara kita juga ada Pak Polos namanya di Ubud. Free. Semuanya entah gitu. Pusing dia. Kok temennya di mana aja sih Om katanya. Bebas semua lagi katanya gitu. Jadi itu demikianlah cerita saya. Makanya saya suruh hadir di sini karena in the next two more days you are leaving for. We leave tomorrow already. Tomorrow? You told us Monday. Monday we arrive. Yeah. Oh my God. Oh. Oke, tomorrow dia ternyata. Aku pikir hari Senin. Jadi aku rasa ini relate dengan yang kita ya Mas ya. Jadi kalau mau nanti Devano, if you want to share your happiness, meet us, ya meet Indonesian people, your linkage. Yeah. You try to find your linkage, right? Yeah. Family trees, right, in Indonesia, gitu kan. Jadi makanya jadi aku nggak apa-apa dia sama siapa aja, nah cuma gitu kan. Ternyata ada darah ininya gitu kan. Sih, ke situ maksudnya. Ternyata dari apa namanya? Bukan dari saya tapi dari bapak mertua saya dapatnya. Jadi Devano ini kesaudaraannya dari linknya tuh ke bapak mertua saya. Itu yang pamanan dengan
Lisa Pali itu. Nona Lisa Pali saudara dengan keluarganya Devano. Suriname, Belanda, Indonesia gitu. You get the point kan? Anu kan bisa. Makanya terus terang aku ini belum selesai untuk itu. Karena Kok bisa gitu? Iya. Najma. Emang aduh, kalau dia pulang ke sini gue marah, gue takut dia kabur. Najma ya. Ayah jawabannya di sini. Tuh kan ya. Sih gitu kata Najma. Iya, udah gue bilang gitu. Surrender. Surrender. Oh, no, good. Tapi memang I'll send you the invoice. I think that was 500 words. Tapi memang orang tua itu punya cara pandang sendiri terhadap anak-anaknya kan. Jadi kita punya standar tertentu dan saya kebayang sih perasaan Romo kan. Anak sekolah di luar negeri tiba-tiba kok dia memilih jalannya kan. Jalannya sendiri yang kok begini gitu kan. Ganteng, tetap ganteng. Terus apa namanya, Romo juga suka cerita, kita biasa kan dari dulu nyari sekolah buat anak yang bagus. Romo memilih ke pesantren, tapi malah kontra kan, pada keluar dari pesantren gitu kan anak-anak gitu ya. Jadi memang itu satu suffering orang tua sih. Jadi dia punya standar sendiri, anak itu harus pasangannya harus sesuai maunya pikiran gue gitu kan. Kalau dari sisi saya udah mulai, meskipun dari Tapanuli, udah mulai mikirnya itu global. Ini ngelihat manusia itu yang lebih ininya kan, dalamnya kan. Ya jadi beda agama, bahkan kita juga, ya meskipun masyarakat secara sosial kan nggak siap terima, tapi kan perspektif kita udah luas nih. Ini beda suku, beda negara, beda agama, bahkan udah beyond gitu. Kalau kita berpegang pada the truth itself gitu. The truth itself itu your true self, you realize your true self, and then you connecting to the God gitu kan. Nah, the God itu manifestasinya adalah mercy, kasih sayang gitu. Nah, ini suffering kita itu sering begitu tuh.